Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Kembali lagi bersama aku, Ayu Devi. Di video ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngebahas lagi tentang penghasilan atau gaji. Gimana sih caranya mengatur dan tipsnya mengelola gaji dengan baik agar konsisten dan tidak bobrok. Tonton terus di video ini hingga akhir dan jangan lupa untuk di like dan subscribe-nya buat teman-teman yang baru kunjungi channel ini. Bagaimana mengatur dan tips mengelola penghasilan atau gaji agar tetap konsisten dan penghasilan tidak bobrok. Nah, di sini aku punya metode atau prinsip dengan metode 10, 20, 30, 40. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah tahu atau sekilas tahu karena sudah banyak juga di-share oleh perusahaan-perusahaan melalui sosial medianya di Instagram lebih banyak. Dan mereka juga menyarankan ini untuk kita lakukan. Dan juga banyak penulis-penulis buku investasi yang sudah share di blognya. Karena penghasilan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Karena keuangan tiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, kuncinya adalah dengan metode atau menggunakan sistem ini untuk membantu Anda agar tetap konsisten dalam mengatur uang setiap bulannya. Yang pertama, alokasikan 40% untuk biaya hidup dan kebutuhan rutin. Alokasi ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, biaya minum, biaya transportasi, terus juga biaya hobi, terus traveling, terus juga pokoknya semua yang mencakup kebutuhan pokok hingga gaya hidup dapat mengambil alokasi 40%. Yang kedua, alokasikan 30% untuk membayar tagihan dan cicilan. Nah, untuk membayar tagihan ini tuh tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita, seperti biaya tagihan listrik, biaya tagihan air, biaya tagihan wifi, dan cicilan yang Anda miliki adalah pembelian aset yang sifatnya produktif yang dapat menunjang pekerjaan, dan cicilan tidak boleh lebih 30% dari penghasilan, maka masih dianggap wajar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya usaha terus harus sewa ruko, nah bisa ngambil dari alokasi ini. Juga untuk rumah sifatnya yang masih sewa juga bisa ngambil alokasi dari sini. Yang ketiga, alokasikan 20% untuk asuransi, untuk investasi, dana darurat. Jadi alokasi ini digunakan untuk masa depan. Dalam konteks keuangan adalah untuk mempersiapkan di masa depan. Contoh kayak misalnya investasi, ada deposito, ada reksadana, ada saham. Terus juga untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan bisa ngambil dari alokasi 20% ini, termasuk juga dana darurat. Terus kalau misalnya teman-teman punya mau beli rumah, biasanya kalau di KPR itu kan sistemnya harus DP dulu berapa persen. Nah, teman-teman bisa ngambil dari alokasi ini. Yang terakhir, alokasikan 10% untuk kebaikan dan sedekah. Nah, besar kecilnya penghasilan kita sebisa mungkin kita berbuat baik kepada orang lain. Dan sifat kebaikan ini juga kan sifatnya luas, bukan hanya kita berdonasi atau sedekah di masjid-masjid kayak gitu. Ketika kita punya saudara misalkan atau kita punya keponakan kita mau kasih jajan gitu, mau nyenengin mereka, kita bisa gunakan ini. Dan misalnya ada di luar sana membutuhkan uluran tangan kita bisa gunakan dana ini. Jika prinsip atau metode ini belum juga cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka saatnya benahi keuangan Anda dengan melakukan 1. Kurangi gaya hidup. Jadi cek lagi gaya hidup kita. Biasanya di luar sana banyak orang menghabiskan uang lebih banyak dari kemampuannya. Kurangi gaya hidup kita atau tinggalkan jika memang itu tidak perlu. Yang kedua, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, jangan sampai keinginan dan kebutuhan ini menjadi keliru. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita cek lagi apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan saya atau hanya sebuah keinginan yang akan sehingga menjadi mubazir. Yang ketiga, tingkatkan penghasilan. Jika memang 2 poin tadi belum juga mampu mencukupi
keuangan kita, kehidupan kita, maka salah satunya adalah harus tingkatkan penghasilan dengan cara mungkin harus mencari pekerjaan baru. Biasanya itu salah satu cara untuk pendapatan kita lebih tinggi dari sebelumnya. Atau mungkin bisa nyari penghasilan sampingan, kayak jualan lah atau freelance dan lain sebagainya. Nah, itu dia ada 4 prinsip dalam mengatur atau mengelola gaji agar tetap konsisten dan pengeluaran tidak bobrok. Nah, di situ juga dijelaskan tipsnya apabila si 4 prinsip ini belum cukup juga memenuhi kebutuhan. Oke, cukup di sini. Semoga video ini bermanfaat. See you.